Bagi yang berkunjung ke Tasikmalaya, tentu belum lengkap rasanya jika tak menyantap sajian ini, kupat tahu. Cocok dimakan kapanpun, kuliner ini sangat mudah ditemukan di setiap penjuru kota. Lembutnya ketupat yang diolah selama 6 jam, seolah memang menjadi jodoh dari tahu dan bumbu kacang dengan aroma yang khas. Tak heran kuliner yang satu ini selalu mendapatkan hati para penggemarnya. Soalnya kupat tahu Mangunraja tuh bumbunya beda dari yang lain. Nah terus dari kacangnya, terus bumbu racikannya beda lah dari yang lain. Kecapnya manis, terus si tekstur lontongnya, kupatnya tuh berbeda dari yang lain. Ketupatnya enak, bumbunya pas, gurih, pedasnya pas di lidah saya. Uniknya, di Tasikmalaya sendiri setidaknya ada 2 jenis kupat tahu yang punya perbedaan rasa. Kupat tahu Mangunreja dan kupat tahu Tasikmalaya. Meski sekilas terlihat sama, ada perbedaan yang jelas ketika kita mulai menyantapnya. Ketupat pada kupat tahu Mangunreja cenderung memiliki tekstur yang lebih padat. Bumbu kacang dengan tekstur yang kasar dipadukan dengan cabai untuk menambahkan sensasi pedas. Daun bawang dan kecap ditambahkan sebagai penegas rasa manis dan aroma yang harum. Biar membawa khas wangi sama kentalnya bumbu itu. Jadi kayak bumbunya kayak tauco itu kebanyakannya kan kalau orang lain dicampur sama kayak kentang juga bisa kan. Kalau di sini mah enggak. Jadi dari tumbukan kacang sama bawang daun itu. Jadi bawang daun ikut kental sama wangi. Sementara itu, bumbu kacang dari kupat tahu Tasik cenderung lebih lembut dan terasa manis. Selain itu, kupat tahu juga dilengkapi dengan toge dan juga bawang goreng. Rianto menyebut, perbedaan itu muncul dari kondisi sosiologi masyarakat serta percampuran budaya yang ada di dalamnya. Kota Tasik yang lebih beragam etnisnya membuat sajian dari daerah ini tentu dipengaruhi oleh banyak kultur. Biasanya kalau makan otentik kan dari daerah ya. Ketika di daerah itu diangkat ke kota, biasanya ada penyesuaian tentang dari kultur ataupun dari selera. Nah, di kota kan mungkin orangnya lebih banyak lagi ya, mungkin ada daerah lain juga selain dari Tasik. Nah, dari sisi tekstur memang lebih menyampur gitu, ketika lebih halus. Gitu. Dengan sisi di situ tadi dipisah sambalnya, otomatis kan yang tidak suka pedas juga bisa makan gitu. Mungkin seperti itu sih kenapa perbedaannya antara Mangunreja dan Tasik. Yeni selaku penjual kupat tahu Tasik juga menyebut bahwa konsumen yang datang ke warungnya punya ragam selera yang berbeda. Yang membedakannya kita di sini bumbunya halus, agak manis, sedikit ada asinnya juga. Terus kita pakai toge, yang lain enggak. Yang lain pakai bawang daun, kita sini enggak. Terus permintaan goreng tahunya juga ada yang kering, ada yang basah. Tak mengherankan memang, sebagai produk budaya, kupat tahu memang punya puluhan variasi jenis dengan ciri khas masing-masing. Sebut saja kupat tahu Magelang, kuliner yang muncul sejak 80 tahun silam ini nyaris mirip dengan kupat tahu Tasikmalaya. Hanya saja isian kupat tahu Magelang biasanya ditambah dengan kol rebus. Selain itu, salah satu ciri khas kupat tahu Magelang adalah kuah yang lebih encer dengan sensasi manis dari gula merah. Wajar saja, sebagian kuliner dari Jawa Tengah memang punya cita rasa manis yang khas. Yang satu ini juga punya keunikan tersendiri, tahu kupat khas Solo. Meski sama-sama berasal dari Jawa Tengah serta berbahan dasar tahu dan ketupat, tapi keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama pada penyajian tahu kupat Solo yang disiram kuah kecap berwarna coklat gelap dan diberi taburan kacang goreng utuh. Racikan kuah yang berasal dari kecap manis, garam, bawang putih, gula merah dan gula pasir, serta perasan jeruk menjadikan kuah ini didominasi rasa yang manis sekaligus gurih. Meski awalnya menggunakan ketupat, seiring perkembangan zaman, pedagang memilih untuk memakai lontong karena lebih praktis dan mudah dibuat.
Menurut Hermanus Johannes de Graaf, sejarawan Belanda yang kerap menulis sejarah Jawa, ketupat diyakini pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Di mana setelah bulan Ramadan berakhir dan Idul Fitri dirayakan, penduduk setempat diajak untuk membuat ketupat dengan cara menganyam daun kelapa muda dan mengisinya dengan beras. Meski pendapat di atas terbilang populer, ada juga sumber lain yang menyebut bahwa sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Jawa sudah akrab dengan hidangan yang juga dikenal dengan istilah tipat ini. Di Jawa dan Bali di era pra-Islam, masyarakat sering menggantungkan ketupat di pintu rumah sebagai simbol perlindungan spiritual. Selain itu, ketupat juga memiliki makna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri yang merupakan Dewi pertanian dan kesuburan dalam mitologi Hindu. Lantas, sejak kapan kupat tahu muncul? Beberapa pendapat menyebut bahwa sajian ini lahir dari kebiasaan masyarakat yang enggan membuang makanan sisa. Ketupat yang melimpah selepas lebaran kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kupat tahu Manguraja itu terciptanya itu sebetulnya kakek dulu itu ini untuk bertahan hidup sebetulnya, untuk bertahan hidup mencari nafkah. Maka dibikin dia mengeksplor ketika kupat tahu dijadikan bahan dijadikan untuk jualan gitu sebetulnya. Mengeksplor kupat tahu dia bertahan sampai lama-lama yang pada akhirnya kupat tahu itu menjadi identik dengan Manguraja. Ya, meski harganya relatif murah, tapi filosofi di balik kupat tahu sungguh mahal harganya. Di dalamnya terwujudkan semangat masyarakat Nusantara untuk mampu bertahan di setiap kondisi.